Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Ayu Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kajian filologi, yaitu tentang naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja. Dalam analisis kajian filologi, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya, kemudian deskripsi naskah, transliterasi naskah, suntingan naskah, dan juga kandungan isi yang terdapat pada naskah tersebut. Sebelum masuk ke latar belakang, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan naskah dan juga apa sih yang dimaksud dengan naskah kuno. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan. Namun menurut Subandia, naskah itu sebenarnya merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan warisan budaya lain. Namun, dalam konteks filologi, naskah dapat diartikan sebagai dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat tulisan tangan. Kemudian, naskah kuno. Apa sih naskah kuno itu? Naskah kuno atau yang biasa disebut dengan manuskrip merupakan dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis tangan, namun usianya lebih dari 50 tahun. Latar belakang. Alasan saya mengambil judul naskah ini dikarenakan ada rasa ketertarikan terhadap kandungan yang ada di dalamnya. Sebab isi dari naskah syair Bintara ini dilatar belakangi dengan adanya Perang Aceh dengan Belanda. Naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja ini bercerita tentang sejarah para pejuang Aceh berperang sabilillah melawan Belanda di Aceh. Perang Aceh ini terjadi berpuluh-puluh tahun, yakni dalam kurun waktu pada 1873 hingga 1942. Dalam naskah ini juga dijelaskan mengenai usaha Belanda menaklukkan para pejuang Aceh. Selain itu, terdapat ketertarikan tokoh dan juga latar yang mendukung berbagai peristiwa yang terekam di dalam naskah ini. Tak hanya menceritakan seorang Bintara Mahmud, namun diceritakan pula beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang dijelaskan pada naskah ini. Secara keseluruhan, peristiwa dalam naskah ini menceritakan peristiwa ketika pihak Belanda melakukan berbagai usaha perdamaian dengan Bintara Mahmud dan kawan-kawannya. Hal ini bertujuan agar pejuang Aceh, terutama pemimpinnya, yakni Bintara Mahmud, menyerah kepada Belanda. Sebagai imbalannya, Belanda memberikan sejumlah uang kepada Bintara Mahmud. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi naskah. Yang pertama itu adalah judul naskah. Pada bagian halaman sampul naskah tidak dituliskan judul naskah, namun judul dapat diketahui pada bagian awal syair di halaman pertama. Judul naskah ini adalah Syair Bintara Mahmud Setiaraja. Kemudian nomor naskah. Nomor naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja ini adalah NB108. Nomor naskah dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada tempat penyimpanan naskah. Tempat penyimpanan naskah ini sendiri disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Kemudian asal naskah ini juga diperoleh dari website Perpusnas RI, yaitu websitenya opak.perpusnas.go.id. Kemudian keadaan naskah ini sendiri diperoleh dalam bentuk digital berupa file PDF. Naskah ini dapat dikatakan masih terbilang utuh. Tulisan yang terdapat di dalam naskah dapat terbaca, walaupun beberapa ada yang tidak terbaca dengan jelas.
Kemudian ukuran naskah. Ukuran naskah pada syair Bintara Mahmud Setiaraja ini tidak dapat diketahui secara pasti ukurannya, dikarenakan diperoleh dalam bentuk digital. Kemudian tebal naskah. Tebal naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja ini secara keseluruhan berjumlah 92 halaman. Ketebalan naskah diketahui dari penomoran yang tertera pada masing-masing halaman. Kemudian jumlah baris. Beberapa halaman pada naskah ini terdapat perbedaan dalam jumlah baris. Perbedaan ditemukan pada halaman pertama. Halaman pertama berjumlah 11 baris. Kemudian halaman 88 berjumlah 9 baris. Jadi di halaman 88 ini berjumlah 9 baris, sedangkan pada halaman lainnya jumlahnya terbilang sama, yaitu 15 baris. Selanjutnya huruf pada naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja ini berupa aksara Arab Melayu. Kemudian cara penulisan naskah ini ditulis dengan pena dari kanan ke kiri. Kemudian penomoran halamannya menggunakan angka Arab. Naskah ini menggunakan cara penulisan dengan satu lembaran naskah, satu muka atau istilahnya tidak dibolak-balik. Hal ini dilihat pada setiap halaman naskah. Di halaman naskah itu terdapat bayangan bekas pena pada halaman berikutnya. Kemudian bahan naskah ini itu menggunakan bahan kertas. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa Melayu, namun beberapa ada kata yang menggunakan bahasa Aceh. Kemudian bentuk teksnya ini dalam naskah ini teksnya ini berbentuk syair, terlihat dari judul naskahnya pada halaman pertama. Kemudian cara penulisannya dan juga umur naskah. Waktu penulisan naskah ini waktu penulisannya terdapat pada bagian halaman terakhir naskah. Naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja ini selesai ditulis pada 2 Zulhijjah 1334 Hijriah. Lalu kemudian identitas pengarang atau penyalin. Jadi di dalam website Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini tidak diketahui pengarang atau penyalin dari naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja ini. Selanjutnya ada fungsi sosial naskah. Fungsi sosial pada naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja ini dapat memberikan informasi bahwa pernah terjadi peperangan di Aceh yang banyak memakan korban. Selain itu, berfungsi sebagai bukti sejarah Aceh mengenai terjadinya perang di Aceh. Jadi fungsi ini tuh bisa dijadikan bukti sejarah di Aceh bahwa dahulu pernah terjadi perang yang dikenal dengan Perang Sabil, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat agar dapat menghargai jasa para pahlawan. Selanjutnya ikhtisar naskah. Naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja ini berisi penjelasan mengenai terjadinya peperangan di Aceh atau dikenal dengan Perang Sabil. Bintara Mahmud Setiaraja sebagai pemimpin perang yang gagah perkasa memperjuangkan Aceh. Bintara Mahmud Setiaraja ini bersama para tengku lainnya berperang melawan Kompeni Belanda. Upaya penyelamatan diri dari Kompeni Belanda dengan masuk dan bersembunyi di hutan rimba bersama anak istrinya. Kemudian transliterasi naskah. Di sini saya mengambil halaman pertama dari naskah tersebut yang isinya ini syair Bintara Mahmud Setiaraja. Dengarkan Tuan Arif Johari, saya karangkan suatu peri, kisah raja di dalamnya negeri, Bintara Mahmud nama digelari, negeri Aceh namanya Blang Pidier, Bintara Mahmud berperang sabil, Bintara Mahmud raja terbilang, gagah perkasa bukan kepalang, beberapa banyaknya hulu balang pelaut, rakyatnya banyak tiada terbilang.
Adapun akan maha kuat negeri, kepala perang kesana kemari, melawan kompeni sehari dua. Ke dalam rimba anak istri, beberapa lama ia mengembara di dalam hutan rimba bala tantara, berperang dengan kompeni perwira, beberapa rakyatnya yang sudah cedera, 12 tahun kira dua lamanya, ke dalam rimba anak istrinya. Selanjutnya suntingan naskah. Di sini saya akan menyunting pada halaman pertama sesuai dengan transliterasi yang sebelumnya telah saya bacakan. Jadi pada halaman pertama ini terdapat beberapa suntingan kata, yaitu dari kata yang terbaca pidier. Pertama itu ada kata pidier. Dia mengalami suntingan berupa adisi, lalu diedisikan dengan kata pidie. Kemudian yang kedua, terbaca rakyatnya. Dia menggunakan tanda petik ra, petik yatnya. Kemudian mengalami suntingan berupa substitusi, lalu diedisikan dengan kata rakyatnya. Kemudian terbaca sehari dua, mengalami suntingan berupa lakuna, diedisikan dengan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada kata tantara. Dia mengalami suntingan berupa substitusi, lalu diedisikan dengan kata tentara sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya itu sama dengan sebelumnya, terbacanya rakyatnya dengan tanda petik, kemudian mengalami suntingan berupa substitusi, lalu diedisikan dengan kata rakyatnya. Kemudian selanjutnya itu ada terbacanya kira dua, mengalami suntingan berupa lakuna dan diedisikan dengan kira-kira. Selanjutnya kandungan isi naskah. Dalam naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja ini terdapat banyak peristiwa, tetapi ada dua peristiwa besar, yakni peristiwa Perang Sabil dan peristiwa mengenai proses takluknya Bintara Mahmud kepada Belanda. Akan tetapi, peristiwa yang lebih dominan adalah peristiwa mengenai proses takluknya Bintara Mahmud. Oleh karena itu, peristiwa utama dalam naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja yang menjadi salah satu pembahasan dalam analisis ini adalah proses ketika Bintara Mahmud dan kawan-kawan menyatakan takluk kepada Belanda. Peristiwa utama dalam naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja ini diawali oleh peristiwa pelengkap, yakni ceritanya mengenai masa peperangan antara Bintara Mahmud serta para pejuang Aceh lainnya ketika melawan Belanda di daerah Aceh Selatan. Selain menceritakan peperangan antara pejuang Aceh yang dipimpin oleh Bintara Mahmud dengan Belanda, ada cerita singkat mengenai keempat anak Bintara Mahmud, yakni Banta Sulaiman, Teku Muhammad, Teku Umar, dan Teku Ra'ya. Setelah menceritakan keempat anak laki-laki Bintara Mahmud, peristiwa tersebut dilanjutkan dengan kisahan Tuan Koljin yang telah mendirikan benteng di tapak Tuan. Selain mendirikan benteng, Tuan Koljin juga mengirim surat kepada raja-raja, antara lain dari negeri Samadua, Pelumat, Labuhan Haji, untuk menghadapnya. Akan tetapi, Tuan Koljin tidak memberikan surat panggilan tersebut kepada seorang raja bernama Teku Bentaruk. Peristiwa tentang raja-raja di Aceh dan Tuan Koljin terpotong oleh peristiwa Bintara Mahmud yang sedang berdiskusi dengan rakyat. Peristiwa tentang raja-raja di Aceh dan Tuan Koljin terpotong oleh peristiwa Bintara Mahmud yang sedang berdiskusi dengan rekan-rekan pejuang Aceh mengenai Belanda yang sudah ada di tapak Tuan. Sekian penjelasan dari saya terkait analisis kajian filologi studi kasus naskah syair Bintara Mahmud Setiaraja. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.